Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Mbak Asri Wulandari, Mbak dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Pada kesempatan kali ini, Mbak akan membahas materi transformasi geometri secara ringkas. Nah, kalian ada yang tahu tidak transformasi itu apa? Transformasi itu adalah perubahan. Jadi, transformasi geometri artinya perubahan secara geometri. Nah, macam-macam transformasi geometri. Ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kita bahas yang pertama, translasi. Translasi atau pergeseran itu adalah transformasi di mana semua titik pada bangun datar dipetakan secara garis lurus dalam arah yang sama dan jarak yang sama yang tidak menyebabkan perubahan bentuk geometri. Nah, sifat-sifat translasi. Nah, kalau kita lihat dari bangun ini ya, bangun yang sebelumnya, kita bisa lihat nih bahwa sifat translasi itu yang pertama, bangun yang digeser atau ditranslasikan itu tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jadi bentuk dan ukurannya tetap sama ya, hanya saja yang berubah adalah posisinya. Bentuk umum dari translasi. Yang pertama, untuk bentuk umum secara notasi pemetaan. Kita bisa lihat di sini, X, Y itu adalah titik awalnya, ditranslasikan oleh HK untuk menghasilkan bayangannya. Nah, secara persamaan matriks, itu X aksen Y aksen sama dengan X, Y ditambah HK. Contoh nih, tentukan bayangan titik P. Negatif 2, negatif 1 oleh translasi T32. Diketahui apa nih? Ada titik P-nya. Lalu T32. Ditanya adalah P aksennya ya, karena bayangan. Maka kita tulis dulu pertama pemetaannya. Lalu kita cari secara matriks. X aksen, Y aksen sama dengan ini 3, 2, lalu kita tambahkan dengan titik awalnya. Negatif 2, negatif 1. Jadi, kita jumlahkan sekarang. 3 ditambah negatif 2, berapa? 1. 2 ditambah negatif 1, 1. Untuk yang selanjutnya, itu ada refleksi. Refleksi atau pergeseran itu adalah kedudukan gambar berubah tanpa terjadi perubahan panjang sisi atau ukuran sudut serta luas. Ya, jadi tidak terjadi perubahan bentuk maupun ukuran sama seperti dengan translasi tadi. Hanya saja terjadi perubahan posisi. Sama halnya seperti kita bercermin gitu. Nah, untuk refleksi ini itu sebenarnya ada banyak nih ya, pencerminan terhadap sumbu negatif X, terhadap sumbu negatif Y, lalu terhadap garis Y sama dengan X, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ini ada rotasi. Rotasi atau perputaran merupakan perubahan kedudukan objek dengan cara diputar melalui pusat dan sudut tertentu. Sifat-sifat rotasi sama seperti dengan translasi dan refleksi, itu tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran bangunnya, hanya saja mengalami perubahan posisi. Bentuk umumnya. Nah, di sini ada titik X, Y, ini adalah titik awalnya, dirotasikan dengan pusat P, Q, dan sudut alfa. Jadi menghasilkan bayangannya A aksen. Nah, dengan cara matriks itu kita bisa mencarinya. X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa, sin alfa, min sin alfa, cos alfa. Dikalikan dengan matriks X dikurang P, Y dikurang P, ditambah PQ. Kita masuk ke contoh.
Jika titik A negatif 2,3 dirotasikan dengan pusat O 0,0 dan sudutnya adalah 90 derajat, berlawanan arah jarum jam, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Pertama kita buat notasinya terlebih dahulu. Ini titik awalnya negatif 2,3. Dirotasikan dengan pusatnya O 0,0, sudutnya 90 derajat. Kita cari. Jadi di sini cos 90 derajat, sin 90 derajat, negatif sin 90 derajat, cos 90 derajat. Titik awalnya adalah negatif 2 dan 3. Cos 90 derajat itu adalah 0, sin 90 derajat 1, sin 90 derajat itu 1, karena di sini negatif, jadi negatif 1. Cos 90 derajat itu 0. Lalu dikalikan dengan negatif 2, 3. Nah, ingat ya, untuk perkalian matriks masih ingat kan? Yaitu baris kali kolom. Jadi menghasilkan nanti negatif 3 dan negatif 2. Selanjutnya itu materi dilatasi. Dilatasi itu disebut juga dengan perbesaran atau pengecilan suatu objek. Nah, kalau tadi transformasi, translasi, refleksi, dan rotasi itu hanya mengubah posisi bendanya. Nah, lain halnya dengan dilatasi. Jadi dilatasi ini melakukan transformasi geometri dengan merubah ukuran benda. Jadi nanti bendanya bisa lebih besar ataupun lebih kecil ya, tergantung dengan skalanya. Sifat-sifat dilatasi. Jadi bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala K itu dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuk. Itu tergantung dari skalanya. Seperti yang pertama nih, jika skalanya lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat. Dan selanjutnya nih, K atau skala itu sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Dan lain-lainnya ya, seperti di bawah ini, kalian bisa baca. Lalu, bentuk umum dari dilatasi. Titik awalnya yaitu X, Y didilatasikan dengan pusat P, Q dan skala K itu menghasilkan bayangannya. Nah, dengan matriks kita bisa mencarinya X aksen, Y aksen sama dengan K, ini skalanya dikalikan matriks X dikurang P, Y dikurang P ditambah PQ. Nah, kita sekarang ke contoh soal. Jika titik A negatif 2,3 didilatasi dengan pusat O 0,0 dan skala 3, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Jawab. Kita buat dulu notasinya. Pada titik awalnya negatif 2,3 didilatasi dengan pusat 0,0 dengan skalanya 3. Dengan matriks kita bisa mencarinya ya. X aksen, Y aksen sama dengan skalanya berapa? Skalanya 3. Lalu dikalikan dengan titik awalnya negatif 2, 3. Kita kalikan 3 kali negatif 2, 3 kali 3. Menghasilkan negatif 6 dan 9. Jadi bayangannya adalah negatif 6,9. Nah, selanjutnya ada komposisi transformasi. Nah, komposisi ini maksudnya adalah terdapat beberapa transformasi, jadi tidak hanya satu transformasi saja. Entah itu transformasinya direfleksikan, dirotasikan, ataupun ditranslasi. Nah, dalam hal ini yang Mbak bahas adalah yang ditranslasi. Jadi jika matriks translasi T1 adalah AB dan matriks translasi T2 adalah CD, maka matriks komposisi translasi ini ya, T1 bundaran T2, ini dibacanya T1 komposisi T2 atau T2 komposisi T1 itu dituliskan seperti di bawah ini. Ini kan ada T1 komposisi T2 sama dengan MT1 ditambah MT2, dimana T1-nya adalah AB ya, lalu ditambah T2-nya yaitu CD.
BCD. Nah, untuk di bawahnya sama saja, hanya saja kebalikannya. Contohnya, jika titik A 6,-8 ditranslasikan dengan T1 negatif 3,2, kemudian dilanjutkan dengan translasi T2 negatif 4,-1. Nah, tentukan koordinat titik akhir A tersebut. Nah, untuk mencari komposisi transformasi itu dimulai dari belakang. Jadi seperti ini. T2 komposisi T1. Sehingga X-aksen, Y-aksen sama dengan MT2 komposisi T1 ditambah XY titik awalnya. Kita masukkan nilainya. MT2, T2-nya berapa nih? Negatif 4, negatif 1. Lalu T1-nya negatif 3,2. Titik awalnya yaitu 6, negatif 8. Di sini ya, kita tambahkan sehingga hasilnya negatif 1 dan negatif 7. Jadi, bayangan titik A itu adalah A-aksen, yaitu negatif 1, negatif 7. Nah, itu tadi adalah materi transformasi geometri. Nah, semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga bisa kalian pelajari di rumah. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.